Pemirsa, kedatangan Presiden Jokowi ke Papua diminta sejumlah pihak agar tidak sekedar melakukan seremonial perayaan Natal belaka, tapi Jokowi juga diminta bisa memberi solusi sebagai kado Natal dalam kasus penembakan warga sipil di Paniai beberapa waktu lalu. Kami akan membahasnya dengan narasumber di studio. Sudah hadir Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dan tokoh HAM Romo Magnis Suseno. Romo Magnis, Bung Pigai, terima kasih sudah bersama kami malam hari ini, dan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon adalah Kapuspen TNI Maijen TNI Fuad Basya. Pak Fuad, selamat malam. Pak Fuad, iya. Sambil kami memperbaiki sambungan telepon dengan Anda, dan pemirsa, kita simak dulu pernyataan dari Romo Magnis yang kami rekam siang tadi terkait dengan kunjungan Joko Widodo ke Papua. Saya berpendapat itu sebetulnya penting demi kredibilitas pemerintah kita. Lalu orang Papua itu mendapat kesan mereka tidak diperlakukan seperti orang Indonesia biasa. Coba bayangkan kalau itu terjadi di Yogyakarta misalnya, atau di Solo. Ya pasti ramai sekali, pasti akan ada penelitian resmi, tapi jauh di Papua disebut saja tidak. Ya, itu dia tadi pernyataan Romo Magnis. Dan Romo, dari surat terbuka, ada surat terbuka 23 Desember, Romo menyatakan bahwa Joko Widodo nggak perlu ke Papua. Kenapa keluar pernyataan itu? Kelihatannya Anda kecewa sekali. Saya kecewa, dan saya juga membaca bahwa sebagian dari tokoh-tokoh gereja tidak menginginkan Pak Jokowi datang. Nah, saya merasa kalau beliau tidak bisa mengatakan apapun pada saat ada 4 orang pemuda Papua ditembak mati dan lebih dari 20 orang ya terluka, buat apa ke sana? Apakah ini tidak hanya main-main saja? Yang penting adalah menangani penembakan itu. Tapi kemudian tadi kami mendapatkan informasi Jokowi juga kemudian sudah bertemu dengan tokoh-tokoh agama, bertemu dengan tokoh-tokoh adat, dan bahkan berjanji setahun mau 3 kali datang ke sana. Alhamdulillah, saya kira itu kabar baik kalau beliau memang mau menanganinya. Ya syukur. Hanya jelas sekali penembakan seperti itu kan tidak pertama kalinya. Selalu itu dibiarkan saja atau kurang disiplin, kurang mengikuti peraturan. Ini perlu diteliti dengan tuntas dan dilihat apa memang ada kesalahan, dan kesalahan itu ditindak. Jadi perlu ada penelitian yang independen, itu menurut saya yang paling penting. Yang independen. Dan sekarang kami akan kembali menanyakan langsung ke Kapuspen TNI, Pak Fuad Basya, Maijen TNI Fuad Basya. Pak Fuad. Ya. Pak Fuad, halo. Ya. Pak Fuad, terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Andi Wijayanto, Sekretaris Kabinet, mengatakan ada kemungkinan senjata dan amunisi yang tewaskan warga itu, warga Paniai, berasal dari TNI Polri. Apa hasil investigasi internal TNI, Pak Fuad, sejauh ini? Polri lah kalau saya Pak Fuad, mohon maaf. Pak Fuad, mohon maaf. Pak Fuad, mohon maaf. Sambungan telekomunikasinya sangat buruk. Kami akan mencoba kembali lagi menghubungi Anda nanti. Saya ke Bung Pigai dulu. Bung Pigai, hasil investigasi Komnas HAM seperti apa sebenarnya? Ya, jadi begitu kejadian pada hari-hari awal ya, staf kami di perwakilan Papua sudah turun ke lapangan. Sudah mencari data, fakta, dan informasi di Enarotali ya. Kemudian salah satu yang kita mengalami kendala adalah pihak TNI tidak mau ditemui. Tapi polisi, pemerintah daerah, dan masyarakat sudah ditemui, dan kita dapatkan fakta. Beberapa hal yang perlu kita
klarifikasi sekaligus pernyataan dari Menko Polkam ya, bahwa ini kan sesuai dengan fakta. Bahwa yang pertama di Pondok Natal ada itu kurang lebih 11 anak ya, usia paling tinggi cuma 1 orang, Julian Yemo 16 tahun. Setelah itu yang lain di bawah 13 tahun. Jadi itu sebuah tindakan torture ya, penganiayaan yang kriminal ya, kriminal murni ya, yang dilakukan oleh anggota TNI ya, dari Batalion 753. Kemudian yang kedua itu pada saat masyarakat pagi ya, mereka memang blokir jalan antara ibu kota kabupaten yang lama. Kabupaten Paniai ini sekaligus Pak Menko Polkam tahu ini. Kabupaten Paniai ini usianya 50 tahun lebih tua dari Wamena. Biar tahu. Jadi ini bukan di kampung. Kabupaten Paniai ini satu-satunya daerah pedalaman yang bisa dihubungkan dengan darat, udara dan laut. Laut juga melalui Nabire. Karena itu daerah Paniai ini bukan daerah yang sangat sulit sekali ya. Ibu kota lama. Dulu di zaman Belanda itu disebut Serf Bestolende Landeskapen. Jadi daerah otonom zaman dulu. Jadi pertama adalah itu, yang kedua pada saat memblokir jalan itu yang membuka blokir adalah Wakil Bupati Paniai. Wakil bupatinya ya. Kemudian pada saat itu tentara dari Batalion 753 datang, mereka todong senjata ke Wakil Bupati, dan Wakil Bupati keluarkan ambil Garuda ya. Dia bilang, saya negara, pemerintah, silakan tembak saya. Nah, ini yang kedua, tindakan ya, kekerasan psikis kepada ancaman verbal ya, sipil ya, kepada pejabat negara ya, wakil bupati. Itu yang kedua. Kemudian yang berikut, setelah itu mereka buka blokir kan ke Narotali, lapangan Karel. Pada saat di Karel Goba itulah terjadi pelanggaran HAM. Yang tadi saya bilang terencana, masif, sistematis, ya itu ya saya kejahatan kira, Anda katakan. Ya itu sesuai dengan Undang-Undang 26 tahun 2000, pasal 42 itu ada mens rea. Mens rea itu adalah ada yang merencanakan. Karena kejadian pertama yang tanggal 7 malam itu spontan. Tapi yang kedua kan setelah kurang lebih 12 tahun kemudian, 12 jam kemudian. Jadi itu sudah mens rea. Terencana sesuai dengan pasal 42, sudah masuk unsur pelanggaran HAM berat. Kemudian saya memastikan dulu, yang jatuh korban 4 tewas pada tanggal 7 atau tanggal 8 ya? Yang 4 orang mati itu adalah tanggal 8 di lapangan Tanggal 8 Karel. di lapangan Karel ya? Baik. Dan ingat, 4 orang ini saya klarifikasi juga Menko Polkam. Yohanes Yo 16 tahun, anak SMA negeri. Kemudian Gobay, Alpius Gobay 17 tahun, anak SMA negeri. Dan Simon Degey 17 tahun, anak SMA negeri. Julian Yemo 16 tahun, anak SMA. Mereka semua masih anak sekolah ya? Dengan demikian, saya pastikan hasil penyelidikan Komnas memastikan yang mati adalah anak SMA. Oleh karena itu tidak bisa lagi mengatakan yang mati itu bukan SMA ya. Baik. Kita sekarang jeda dulu. Joko Widodo memilih untuk tidak bersuara selama ini, itu juga yang dikritik oleh Romo Magnis dan juga Komnas HAM. Apakah ini sudah yang terbaik yang dilakukan? Apa alasannya? Dan pemirsa tetap bersama kami. Metro Highlights kembali sesaat lagi.